Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Di video kali ini kita akan menganalisa dan juga mengupdate laporan keuangan kuartal 2 untuk anak usaha Astra International. Ada Astra Auto Parts dengan kode saham Auto dan juga Astra Grapia dengan kode saham ASGR. Nah, bagaimana prospek dari kedua saham ini dan juga proyeksi dividennya kita akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So silahkan simak sampai akhir. Yang pertama kita akan bahas lebih dahulu saham Auto, di mana Astra Auto Parts hari ini mengalami kenaikan 10% di level 2310 untuk closing hari ini. Nah, Auto ini sebenarnya bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup baik ya guys ya, terutama untuk teman-teman yang hanya ingin membeli saham syariah aja. Jadi Auto ini adalah saham di sektor otomotif dan juga komponen otomotif, masuk juga ke dalam indeks saham syariah. Jadi congrats teman-teman yang hari ini ambil kesempatan di saham Auto ya, ambil harga di sekitar 2100 sampai 2200, bahkan mungkin ya di 2300-an ini pastinya sudah mulai hijau nih di portonya. Jadi silahkan teman-teman hold ya sampai dividen di bulan Oktober nanti, karena saham Auto ini rutin bagi dividen guys. Jadi cocok juga sebenarnya untuk dividen investing, meskipun ya tentunya nanti kita akan membandingkan juga dengan saham lain ya di sektor yang sama, apakah dividen Auto ini yang paling bagus di sektornya. Oke guys, dari laporan keuangan di laba bersih pada kuartal 2 2024, ternyata Auto ini mengalami kenaikan yang cukup bagus. Dari 369 miliar secara year on year naik menjadi 539 miliar. Dan secara kuartalan ini juga mengalami kenaikan guys. Dari 475 miliar menjadi 539 miliar. Jadi laba bersih Auto pada kuartal 2 2024 ini malah mengalami kenaikan. Padahal di tahun-tahun sebelumnya ini malah turun ya di kuartal 2. Itu dikarenakan low season ya guys ya pada kuartal 2 di beberapa tahun sebelumnya. Nah, nanti kita akan coba ungkapkan guys ya, apa sih yang menyebabkan kenapa kuartal 2 tahun ini labanya Auto ini bisa bagus. Kita akan bahas dulu dari sisi valuasi ya. Untuk PE ratio di angka 5,4 kali dengan PBV 0,8 kali, tentu saja valuasi dari Auto ini masih sangat menarik ya, karena valuasinya juga masih murah. Nanti kita akan lihat juga harganya. Apakah harganya juga cukup murah ya secara teknikal, karena secara valuasi memang di sini masih cukup murah. Atau bisa dibilang saham yang under value gitu guys ya. Lalu dari rasio keuangan memiliki cash 3,1 triliun dengan aset 20,4 triliun, liabilitas 5,5 triliun dan ekuitasnya 13,7 triliun. Rasio hutang dari Auto ini juga masih cukup aman, di mana DER-nya atau debt to equity ratio hanya 40,7% saja. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas, gross profit marginnya 15% dengan net profit margin 11,72%. Tentu saja NPM sebesar ini juga menandakan bahwa Astra Auto Parts adalah perusahaan yang profitable. Lalu kita cek dari dividen ya guys ya. Dividen terakhir dibagikan di 8 Mei 2024 sebagai dividen final sejumlah 132 per lembar saham dengan dividen payout ratio 43% dan dividen yieldnya 7,45% di harga saat ini. Sedangkan return on asset 10% dan return on equity 14,98%, menjadikan saham Auto ini menjadi salah satu pilihan untuk kita berinvestasi guys di bursa saham. Jadi apa sih yang menyebabkan kenapa kok laba kuartal 2 2024 saham Auto ini malah mengalami kenaikan? Padahal di low season kuartal 2 di tahun sebelumnya itu rata-rata mengalami penurunan. Teman-teman bisa bandingkan guys ya dengan tahun 2022, di mana laba kuartal 2-nya secara kuartalan ini biasanya turun. Ya lalu naik lagi nanti di kuartal 3. Kuartal 4 juga naik lagi. Lalu 2023 juga kita lihat guys ya, kuartal 2-nya itu juga turun. Tapi kuartal 3 dan selanjutnya mengalami kenaikan. Jadi setiap kuartal 2 biasanya sih turun. Tapi kenapa di kuartal 2 tahun ini malah mengalami kenaikan? Ya jawabannya kita bisa dapatkan di laporan keuangannya, di mana ada aset yang dimiliki dan juga dijual ya guys ya. Jadi ada aset tetap yang dijual oleh perseroan. Pada tanggal 28 Juni 2024, aset yang dimiliki untuk dijual dan aset tetap yang dimiliki oleh grup berupa tanah dan bangunan telah dijual kepada PT Saka Industrial Perkasa ya guys ya, dengan total sebesar 201,5 miliar. Di sini juga ada ya guys ya, aset yang dimiliki untuk dijual juga ada tanggal 28 Juni 2024 guys ya.
asetnya telah dijual kepada PT Saka Industrial Perkasa. Lalu di sini juga ada guys ya, di penghasilan lain-lain, keuntungan atas penjualan aset yang dimiliki untuk dijual, keuntungan atas penjualan aset tetap. Nah, jadi teman-teman juga kalau misalkan jeli ya melihat laporan keuangannya, di mana pendapatan dari auto ini sebenarnya mengalami penurunan secara year on year gitu guys ya. Tapi setelah mendapatkan penghasilan ya dari penjualan aset tadi, labanya malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi untuk auto ya, kalau misalkan kita lihat di bulan Agustus memang biasanya closing merah. Tapi ya guys ya, karena memang harganya juga sudah turun ya. Nanti kita lihat di teknikalnya seperti apa, karena harganya juga sudah turun. Jadi probabilitas kenaikan untuk tahun 2024 ini ya, bulan Agustus sampai September saya rasa sih akan cukup bagus juga ya. Dan kita lihat di bulan Juli juga memang 57% probabilitas akan hijau ya, hampir 50-50 lah ya, probabilitas kenaikan atau kemungkinan auto ini akan naik di bulan Juli Agustus ini cukup menarik ya guys ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya guys ya, kenapa laba bersih auto kuartal 2 2024 ini mengalami kenaikan. Dan di bulan Juli ini ya biasanya auto juga mengalami kenaikan ya, dengan kenaikan probabilitasnya 57%. Sedangkan di bulan Oktober, nah guys ya, biasanya sih hijau ya, dikarenakan mungkin akan bagi dividen interim lagi. Jadi banyak sekali teman-teman investor yang mau tambah muatan sebelum di bulan Oktober. Bulan Oktober November biasanya closing hijau, tapi saya pribadi melihat memang Agustus September ini juga bisa mengalami kenaikan ya, karena di bulan September ini adalah jadwal dari The Fed untuk memangkas suku bunga gitu guys. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah saham-saham sektor otomotif akan mengalami kenaikan yang signifikan atau malah sideways saja. Tapi jika ada sideways pun sebenarnya kita harus mengambil kesempatan itu untuk buy on weakness gitu guys ya, di area support ketika sideways. Oke guys, jadi Astra International ini memegang 80% saham auto. Ya, jadi ketika autonya bagi dividen, sebenarnya 80% dana dividennya itu terserap ke Astra International, ke induk perusahaannya gitu ya. Dan Astra International ini juga punya induk usaha juga. Ya, jadi untuk Astra International nanti kita akan masih menunggu ya laporan keuangan kuartal 2 2024 setelah rilis dari anak usahanya dulu ya, yang sudah rilis ada Auto, lalu ada ASGR, nanti kita tunggu juga dari UNTR dan juga dari Arko ya guys ya, dan ada AALI juga ya, Astra Agro Lestari yang juga belum rilis laporan keuangan. Nah, untuk AALI diproyeksikan katanya sih labanya akan naik guys, karena beberapa perusahaan sawit ya labanya mengalami kenaikan. Jadi nanti kita lihatlah, dan kita akan review juga untuk teman-teman. Dan untuk porsi masyarakatnya hanya sekitar 20% saja. Jadi auto ini juga saham yang sebenarnya digerakkan oleh investor asing ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melihat bagaimana prospek dari kenaikan saham auto, bisa juga melihat foreign flow-nya, bagaimana money flow-nya dari investor asing. Nah, di sini kita melihat ya, investor asingnya 10,57% dengan investor lokal 9,40%. Untuk investor lokal, dana yang paling banyak masuk adalah dari dana individual, lalu disusul dana dari perusahaan. Sedangkan investor asing yang paling banyak masuk adalah dana dari perusahaan ya guys ya. Lalu dana dari reksadana, seperti itu. Jadi auto ini saham yang rutin bagi dividen 2 kali guys ya. Langsung saja kita bahas di sini dari sisi proyeksi dividen ya untuk auto. Untuk auto estimasi full year-nya di angka Rp421 per saham ya untuk earning per share atau EPS-nya, dengan DPR 40-45% secara historical, maka dividen yang bisa dibagikan oleh saham auto adalah Rp168-189 per lembar saham. Tentu saja dividen ini bisa lebih tinggi ya guys ya jika DPR-nya juga dinaikkan. Lalu dividen yield-nya di harga saat ini yang akan teman-teman dapatkan ya, jika punya harga 2.300-an, dividen yield estimasinya adalah 7,2 sampai 8,2% di saham auto ini. Jadi cukup menarik guys ya untuk saham auto. Dari sisi imbal hasil dividen yield ternyata sangat bagus juga nih untuk dividen investing ya, dengan yield 7,2 sampai 8,2%, tentunya lebih tinggi daripada imbal hasil dari obligasi seperti itu. Nah, jadi auto hari ini ada ledakan volume guys ya. Kita lihat tanggal 29 Juli 2024 ini ada ledakan volume, sehingga harga saham auto juga mengalami kenaikan 10%. Setelah di beberapa hari sebelumnya itu sempat mengalami koreksi ya ke level 2000-an.
Ya guys ya, teman-teman bisa cek di sini dia turun di level 2000-an, dan lalu untuk auto ini juga sempat mengalami kenaikan ke 2260 per lembar saham. Jadi untuk auto sendiri kita pun melihat ya, auto sempat mengalami bottoming ketika sell in Mei terjadi. Itu sampai di level 1790-an guys. Jadi siapa nih teman-teman yang sudah ambil saham autonya di harga bawah ya, sekitar 1700 sampai 1800, boleh komen ya di kolom komentar agar kita tahu siapa saja sih yang sudah membeli saham bagus di harga murah. Dan teman-teman juga ya, kalau misalkan melihat saham yang berpotensi labanya naik, ya bisa coba untuk bisa coba untuk titip sendal lah ya. Nanti kalau misalkan memang labanya benar-benar naik ketika rilis laporan keuangan, ya teman-teman boleh serok ya, karena kemungkinan juga kenaikan laba bersih itu kemungkinan besar ya akan berkorelasi dengan kenaikan harga saham, dan ini terjadi dan terbukti di saham auto. Ya meskipun ada juga sih yang labanya bagus ya tapi tidak naik. Mungkin ya guys ada beberapa faktor seperti labanya naiknya biasa aja atau labanya naiknya tidak signifikan sehingga dividennya pun ya mirip-mirip dengan dividen tahun ini gitu ya. Jadi ya ada juga yang euforianya tidak sampai menaikkan harga saham, itu juga ada. Tapi untuk saham-saham bagus yang memiliki fundamental oke, dan ketika kita hitung dividennya, ternyata dividennya berpotensi naik, maka harga sahamnya pun berpotensi akan mengalami kenaikan juga. Seperti itu guys untuk saham auto. Nah, kita mulai masuk ke saham ASGR ya guys ya. Untuk Astra Grafia hari ini mengalami kenaikan 3,85% di level 810 per lembar saham. ASGR ini saham di sektor jasa perindustrian dan masuk juga ke dalam indeks saham syariah. Lalu kita cek untuk labanya, ternyata juga pada kuartal 2 2024 mengalami kenaikan dari 42 miliar secara year on year naik menjadi 53 miliar. Secara kuartalan juga naik ya dari 29 miliar menjadi 53 miliar. Dan di beberapa waktu sebelumnya kita pun melihat Astra Financial di dalam Gias ya guys ya, itu mencatatkan nilai transaksi yang cukup tinggi, itu ratusan miliar ya guys ya selama 5 hari. Dan kita melihat juga berbagai sektor anak usaha dari Astra International sudah mulai mencatatkan laba yang bagus, sudah mulai mencatatkan laba yang cukup tinggi. Jadi prediksi saya sih kemungkinan besar akan ada perbaikan laba bersih juga untuk saham Astra International sebagai induk usaha dari auto, dari UNTR, dari ASGR, dan juga Astra Agro Lestari. Tinggal nanti kita update lagi ya guys ya, bagaimana AALI dan UNTR, apakah labanya juga bagus kuartal 2 2024 ini. Dari sisi valuasi, ASGR PE ratio di angka 6 kali dengan PBV 0,6 kali. Ini juga saham yang cukup under value. Tapi kita akan coba cek juga ya guys ya dari sisi rasio keuangan, di mana cashnya 1,2 triliun dengan aset 2,6 triliun, liabilitas hanya 700 miliar saja dengan ekuitas 1,8 triliun rupiah. Jadi untuk ASGR ya guys ya hari ini DER-nya maksud saya itu di angka 42% aja. Jadi rasio hutang untuk ASGR ini juga masih sangat aman. Gross profit margin 25% dengan net profit margin di angka 7,81%. ASGR juga rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Di mana dividen terakhir yang dibagikan Rp34 per lembar saham dengan dividen payout ratio 38% dari laba bersih dan dividen yield 5,77% di harga saat ini. Pembagian dividen final kemarin di 3 Mei 2024. Sedangkan dari sisi return on asset 6% dan return on equity 8,55%. Untuk ASGR ya kita coba cek di 7 tahun terakhir guys ya. Di 7 tahun terakhir, probabilitas kenaikannya cukup bagus itu di bulan November dan Desember. Berarti biasanya ASGR ini akan naik ya di akhir tahun. Dan bagaimana di 2024 ini nanti kita akan lihat ya, apakah harga ASGR ini juga masih cukup murah dan berpotensi bisa naik di bulan Agustus dan September ini menjelang pemangkasan suku bunga dari The Fed ya. Meskipun tidak akan berkorelasi langsung terhadap ASGR-nya, tapi pemangkasan suku bunga oleh The Fed itu akan sangat berkorelasi dengan market saham. Oke guys, untuk ASGR kita melihat ya guys ya, Astra International memegang 76% saham ASGR dengan porsi masyarakat sebesar 22%-an. Di sini mayoritas ada investor lokal yang banyak memegang saham ASGR ya 20%, sedangkan investor asing tidak terlalu besar 1,73% saja. Investor lokal paling besar adalah dari investor individual. Sedangkan untuk asingnya ini kita lihat guys ya, dana dari perbankan mulai turun. Oke guys, kita akan proyeksikan dividen dari saham ASGR dengan
earning per share untuk estimasi full year-nya Rp122 per lembar saham dengan dividen payout ratio kisaran 40 sampai 44%, maka potensi dividennya Rp48 sampai Rp53 per lembar saham dengan dividen yield 5,9 sampai 6,5% untuk di tahun 2025 nanti. Jadi kalau misalnya kita menilik ya, ASGR EPS-nya naik, Auto juga EPS-nya diproyeksikan naik ya guys ya, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka saya yakin ASGR dan juga Auto untuk besok ya guys ya, hari Selasa, kemungkinan bisa lanjut naik lagi ya guys ya. Jadi memang valuasinya masih murah, labanya juga mengalami kenaikan tinggi, dan masih ada harapan kuartal 3 dan kuartal 4-nya akan bagus, sehingga nanti akan berkorelasi juga dengan induk usahanya, yakni Astra International, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you.